Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Oleh karena kita masih diberikan satu kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Pelajaran saat ini saya fokuskan kepada janji-janji Allah. Oleh karena kita sudah mengikuti rangkaian 10 hari berdoa, maka kita pun akan melihat apa saja janji-janji Allah di dalam 10 hari berdoa yang kita sudah ikuti. Dan sebelum kita belajar, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mau melihat janji-janji Allah. Ketika kami sudah datang kepada Tuhan melalui 10 hari berdoa. Dan biarlah Tuhan janji itu yang Tuhan ungkapkan kepada kami saat ini menjadi bagian kami seumur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada beberapa janji Allah yang kita akan lihat dalam pelajaran saat ini. Apakah suara Tuhan telah memanggil saudara untuk mengalami sebuah kebangunan rohani? Setelah saudara mengetahui kebangunan rohani itu, maka Alkitab akan menjelaskan dengan penuh, dengan banyak janji-janji Allah untuk saudara dan saya. Mari kita lihat. Janji Allah itu adalah sebagai berikut. 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang pertama, janji Allah adalah Dia akan mendengarkan suara kita dari sorga, memberikan pengampunan, dan memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ketika kita merendahkan diri kita, lalu kita berdoa dan mencari wajahnya, maka janji itu akan diberikan. Percaya atau tidak, maka Tuhan akan menepati janji itu. Yang kedua, janji Tuhan buat kita ketika kita sudah mencari Dia dalam 10 hari berdoa itu. Yang sudah dibacakan ayat ini tadi di dalam bukunya Yeremia 29 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu mencari aku, maka kamu menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan itu ketika kita mencari Dia, Dia akan menemukan kita, dan kita pun akan menemukan Dia. Kalau kita menanyakan Dia, maka Dia pun akan menjawab dengan segenap hati. Janji yang kedua ini pun akan pasti kita akan peroleh di saat kita mencari Tuhan. Lalu, janji Tuhan kepada kita yang ketiga, Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-32.
Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya, luar biasa, puji Tuhan. Seorang yang berseru, saudara, kata berseru ini adalah dia akan mengeluarkan suara. Seseorang yang mengeluarkan suara, dia tidak akan berbisik. Seseorang yang mengeluarkan suara, dia akan berteriak dan memanggil nama Tuhan. Kata Tuhan, janjinya adalah akan diselamatkan. Sudah pasti saudara dan saya mau memiliki keselamatan itu. Kalau saudara ingin mendapatkan keselamatan itu, gampang banget. Alkitab menyebutkan berseru kepada Tuhan. Lantas, janji yang kelima yang Tuhan sampaikan kepada kita setelah kita mengikuti 10 hari berdoa ini. Yang kelima, Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalimat ini sangat simple, sederhana, tapi maknanya luar biasa. Janji Tuhan, Dia akan mendekat dengan kita di saat kita terlebih dahulu datang mendekat dengan Allah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seorang anak mendekat kepada mamanya, atau ketika seorang anak ingin datang kepada mamanya, tidak akan mungkin mamanya langsung berlari ataupun menghindar anaknya. Justru orang tua itu sudah tahu dia anaknya mau datang kepadanya, maka dirinya pun akan didekatkan kepada anak tersebut. Hal yang sama janji Tuhan ketika kita mau mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan dekat dengan kita. Lalu, apa janji Tuhan yang berikut? Saudara boleh baca dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Saudara, ini Tuhan berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Jadi ini hanya diminta mendengar suara Tuhan. Dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yang kelima, janji Tuhan ini adalah kita harus membuka pintu. Ketika pintu hati kita diketuk oleh Tuhan, saudara, maka janji Tuhan dia akan masuk, duduk bersama, dan kita menghidangkan makanan bersama dengan Tuhan, dia akan mau makan bersama dengan kita. Artinya, kita boleh menyambut ketika dia mengetuk pintu hati kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada dalam hidup saat ini, Tuhan lebih dekat daripada apa yang kita bayangkan. Di saat saudara membayangkan satu pekerjaan atau hal yang lain,
maka di saat itu pula lah Tuhan dekat dengan kita. Dan Ia ingin untuk mencurahkan berkat-Nya ke atas masing-masing kita, pribadi kita, keluarga kita, komunitas kita, jemaat kita, kelompok kecil kita. Dan ketika Tuhan mendekatkan dengan kita dirinya, maka jangan pernah kita menolaknya. Kita harus bergabung dengan Tuhan. Memberikan respon yang baik atas panggilan tersebut. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, 5 janji ini akan menjadi bagian kita ketika kita bersama dengan Tuhan. 5 janji ini akan dapat menjadi bagian kita ketika kita merendahkan diri, berdoa, mencari Tuhan, berseru, bahkan mendekatkan diri, maupun mengetuk pintu hati kita. Kita bersedia diketuk oleh Tuhan. Maka janji itu, Dia akan mendengarkan suara kita. Dia akan mau mengampuni dosa kita. Dia akan memulihkan kehidupan kita. Dia akan segera datang dekat dengan kita. Dia akan bersedia makan bersama dengan kita. Dan itu janji yang sangat luar biasa dan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau janji ini Tuhan akan tepati, masakan kita tidak mau memanggil Dia? Kalau demikian, maukah saudara dan rindu untuk berseru terus kepada Tuhan, memanggil namanya, dan mengundang Dia untuk masuk dalam kehidupan kita? Kalau saudara mau dan rindu, lakukan ini setiap waktu dalam kehidupan masing-masing kita. Saya akan percaya kuasa Tuhan, Roh Tuhan akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersatu dalam doa. Kita undang kita bersama-sama untuk berdoa supaya janji ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Bapa yang baik, Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang selalu kami sembah di dalam kehidupan kami. Kami selalu memuji Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, memanggil Tuhan setiap waktu. Oleh karena kami adalah orang yang berdosa, yang selalu Tuhan berikan pengampunan kepada kami. Permohonan kami ya Tuhan, ketika kami sudah memanggil Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kami. Tuhan akan mengampuni kami. Tuhan akan menjaga kami. Tuhan akan memelihara kami, memelihara anak-anak kami, memelihara orang tua kami. Tuhan akan memberikan kecukupan dalam kehidupan keluarga kami. Melalui usaha tangan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kami akan selalu berhasil. Oleh karena Tuhan yang memberikan keberhasilan kepada kami. Permohonan kami ya Tuhan, ketika Tuhan mengetuk pintu hati kami, maka kami akan membuka hati kami dan mempersilakan Tuhan masuk untuk kami makan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, setiap kali kami memanggil Engkau ya Bapa, Engkau yang selalu hadir. Memberkati setiap umat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka selalu akan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mau bersedia mendengarkan seruan kami. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Tuhan akan menjawab permohonan kami. Oleh karena doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Ia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.